Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajatnya Allah segera kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dulu. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya, dan umumnya untuk teman-teman semuanya yang mungkin di situ saat ini sedang membutuhkan solusi atau masukan. Ya, semoga video saya ini bisa memberikan manfaat. Oke teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang punya testimoni tentang sholawat, tentang kedahsyatannya sholawat yang sudah teman-teman istiqomahkan, silahkan teman-teman kirim testimoninya di WA saya ya, 0822 2993 7060. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar bareng ya, belajar bareng di kelas khusus ya, teman-teman bisa WA admin ya, 0851 0704 3933. Oke teman-teman ya. Oke, di video kali ini aku mau sharingkan tentang pengalaman ya, pengalaman dari teman kita, Mbak Nia dan Mbak Mia ya teman-teman ya, tentang kedahsyatan dari sholawat adriknik ya. Di sini saya bacakan langsung ya teman-teman ya, dari Mbak Putri, Mbak Nia ya, Mbak Nia Putri. Aku juga udah ngerasain sendiri keajaibannya sholawat adriknik. Lagi nggak ada uang sama sekali, terus udah jatuh tempo, aku baca sholawat adriknik setelah sholat tahajud 1000 kali, dan paginya sambil aktivitas aku baca terus sholawat munjiat. Alhamdulillah besok siangnya datang keajaibannya Allah. Tiba-tiba orang yang menghutangi aku bilang udah ada yang melunasinya. Tuh, Masya Allah ya teman-teman, luar biasa. Kemudian yang satunya lagi, ini juga sama ya teman-teman ya, sholawat adriknik juga dari Mbak Mia. Luar biasa dahsyatnya Mbak sholawat adriknik. Jadi kan aku punya amanah nih 5 juta, udah ada setengah tahunan. Nah, aku pengen kan cepet ngelunasinya, soalnya nggak enak kepikiran terus. Aku baca nih sholawat adrikniknya yang dikasih tahu Mbak Ana, baca abis sholat tahajud 1000 kali sekali duduk. Akhirnya aku paksain baca sekali duduk dan harus tuntas. Alhamdulillah atas izin Allah bisa aku tuntasin 1000 adrikniknya. Dan Masya Allah Mbak, di pagi harinya saudaraku datang ke rumah, katanya hutangku yang 5 juta itu dia ikhlasin, gak usah dibayar karena dia ada rezeki yang jauh lebih banyak katanya. Setelah saudaraku pulang, aku langsung sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, benar-benar nyata yang membereskannya semua ya, benar-benar nyata Allah yang membereskannya semua. Terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Mbak, ilmu-ilmunya sangat bermanfaat sekali. Semoga aku bisa istiqomah bersolawat. Masya Allah luar biasa teman-teman ya, dahsyatnya dari sholawat adriknik ya. Masya Allah tabarakallah, the power of sholawat adriknik ya teman-teman ya. Jadi apa sih yang nggak mungkin ya bagi Allah dengan jumlah segitu ya, 5 juta. Kemudian tadi hutangnya siapa itu, Mbak Mia dan Mbak siapa tadi ya, Mbak Mia dan Mbak Nia, Mbak Nia dan Mbak Mia ya. Masya Allah
bukan ya teman-teman ya, alhamdulillah dapat jalan, ya kan, dapat jalan yang terbaik dari Allah. Allah bantuin teman-teman, ya kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Sungguh sempit upayaku ya Allah, bantulah aku ya Allah ya Rasulullah. Jadi kita itu memohon bantuan kepada Allah dan kepada Rasulullah langsung ya teman-teman ya. Masya Allah, luar biasa banget. Nah, jadi teman-teman ya, ketika kita itu dalam keadaan yang benar-benar kepepet, butuh banget bantuan, ya kan? Udah jangan banyakin mengeluh, ya kan? Jangan banyakin mengeluh. Ini gimana ya, besok udah jatuh tempo, kurang sehari jatuh tempo, belum ada uangnya, ini gimana dan gimana, ya kan? Mengeluh terus, ya. Udah stop mengeluh teman-teman ya. Segera minta sama Allah. Allah akan bantu teman-teman ya. Allah akan bantu, ya kan? Ketika kita itu sudah menggempur jalur langitnya, kita pepet Allah, kita rayu Allah, ya kan, rayu Allah dengan dengan amal soleh, dengan memperbaiki sholat, memperbaiki ibadah, ngencengin sholawat, ya kan. Apalagi dalam keadaan yang udah benar-benar kepepet nih ya teman-teman ya, baca sholawat adrik nih teman-teman ya, baca sholawat adrik nih. Misal besok udah jatuh tempo nih, belum ada uang, gimana ya, udah langsung bilang sama Allah, datang di sepertiga malamnya, ya kan, datang di sepertiga malamnya Allah, sholat, ya kan, sholat malam, sholat tahajud. Setelah sholat baca istighfarnya, ya kan, istighfarnya baca, jangan lupa. Kemudian sholawat adrik nih, kencengin teman-teman ya, baca 1000 kali dalam satu kali duduk kalau mampu, ya kan. Kalau nggak mampu dengan hitungan 1000 sholawat adrik nih, ya udah baca semampunya aja. Intinya di sini sholawat adrik nih kencengin teman-teman ya. Kalau di saat dalam keadaan kepepet, ya kan, kepepet, udah jatuh tempo, belum ada uangnya, ya kan, atau dalam keadaan apapun itu yang di situ benar-benar takut, ya, dalam keadaan takut, kemudian udah kepepet, udah baca sholawat adrik nih teman-teman ya. Karena memang sholawat adrik nih itu dikhususkan untuk dibaca dalam keadaan yang benar-benar kepepet, dalam keadaan darurat, dalam keadaan takut gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi itu kan dalam keadaan yang benar-benar takut ya teman-teman ya, udah takut, misalkan kok kita pergi ke suatu tempat, terus kemudian kok bulu kuduknya tiba-tiba ya merinding pada berdiri gitu ya, itu kayak ada sesuatu yang nggak bisa kita lihat ya teman-teman ya. Dan di sini ada rasa takut, udah saya baca sholawat adrik nih teman-teman ya, saya baca sholawat adrik nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad hilati adrik nih ya Allah ya Rasulullah, sambil dalam hati itu bilang sama Allah, ya Allah, aku benar-benar takut, ya kan, butuh bantuanmu ya Allah, tolong aku ya Allah, aku benar-benar kepepet takut ya Allah, bantu aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah ya Rasulullah, gitu teman-teman ya. Dan itu alhamdulillah setelah baca dapat 3 kali 5 kali itu udah keadaan udah kembali membaik lagi, udah nggak ada rasa merindingnya lagi teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi Allah itu pasti bantu teman-teman ya, di saat kita itu sudah mengistiqomahkan baca sholawat adrik nih saat dalam keadaan kepepet, dalam keadaan takut, ya kan, kita baca sholawat adrik nih, itu kayaknya rasa-rasanya tuh Allah itu memberikan jawaban, memberikan pertolongannya itu lebih cepat gitu teman-teman ya, datangnya tuh lebih cepat gitu. Nah teman-teman, sholawat adrik nik ini kan memang dibacanya dalam keadaan darurat ya teman-teman, dalam keadaan darurat, dalam keadaan kepepet, dan dibacanya memang dalam waktu-waktu itu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu istiqomahnya, misal ya teman-teman itu misal mengistiqomahkan baca sholawat Jibril, ya kan, baca sholawat Jibril, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, baca 1000 kali, 2000 kali, 5000 kali setiap hari, itu diistiqomahkan. Karena memang kita tuh harus punya suatu amalan yang di situ yang benar-benar kita istiqomahkan gitu teman-teman ya. Nah kemudian kalau kita sudah istiqomah baca sholawat Jibril misal ya, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad 1000 kali, 2000 kali, bahkan 5000 kali, ya itu diistiqomahkan. Nah di saat pepet, ya kan, kondisi yang benar-benar kepepet, misal nih
rasa takut, kemudian ada keadaan yang memang butuh uang banget ya kan, butuh uang banget, udah baca, ditambahin lagi dengan baca sholawat adriknik setelah sholat malam atau sholat tahajud ya, baca istighfar kemudian sholawat adrikniknya. Itu Masya Allah luar biasa banget, saya rasakan sendiri dan udah banyak yang orang-orang rasakan dari kedahsyatannya sholawat adriknik gitu teman-teman ya. Jadi jangan meminta pertolongan, jangan keburu meminta pertolongan kepada selainnya Allah. Udah ya, yakin kita itu kan punya Allah ya kan, kita punya Allah, udah minta saja sama Allah. Nah tentunya di situ dengan rasa iman ya kan, dengan rasa iman, keyakinan, yakin bahwa pertolongan Allah itu dengan wasilah sholawat yang aku baca, sholawat adriknik misal ya, sholawat adriknik atau sholawat munjat atau sholawat apapun itu, dengan penuh keyakinan ya Allah, dengan aku yakin ya Allah, dengan wasilah sholawat ini engkau menghadirkan pertolonganmu ya Allah, dengan penuh keyakinan seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak yakin percuma ya kan, percuma kalau teman-teman nggak yakin. Karena apa? Itu kan namanya iman ya teman-teman ya, dan setiap orang pasti punya iman, tinggal diasah saja, perlu dilatih ya kan. Kalau ilmunya Allah itu terkadang kita itu nggak bisa dengan menggunakan secara logika ya kan, secara logika nggak bisa, nggak akan sampai kita akan memikirkan hal-hal yang misalkan kok ada amanah hutang 300 juta, dari mana uang segitu, sedangkan aku kerjaku gajiku hanya nggak nyampe nggak banyak, kira-kira nyampe enggak ya dengan uang, dengan melunasi uang 300 juta itu. Kita nggak akan sampai teman-teman. Udah pokoknya serahin semuanya sama Allah, nggak usah dipikirin caranya Allah itu membantu atau memberikan pertolongannya kepada kita itu dengan cara yang bagaimana, itu nggak usah dipikirin, karena itu bukan menjadi urusan kita, itu semua menjadi urusannya Allah. Tugas kita hanya ikhtiar ya kan, ikhtiar bumi yang udah bekerja, lanjutkan bekerja dengan baik ya kan. Tetapi di sini ikhtiar langitnya lebih ditinggikan lagi, minta sama Allah, rayu Allah. Gimana caranya merayu Allah? Dengan cara menggempur jalur langitnya. Kemudian kerjakan apapun yang menjadi perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Ketika kita sudah mulai benar-benar taat kepada Allah ya kan, yang pasti konsekuensinya ketika kita sudah benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membereskan semuanya. Allah akan membereskan semua persoalan-persoalan kita. Allah akan memberikan rezeki yang benar-benar datangnya itu benar-benar nggak disangka-sangka gitu ya teman-teman ya. Itu sudah janjinya Allah ya. Jadi tetap semangat untuk bersolawat ya, jangan jauh-jauh dari Allah ya, pepet Allah, rayu Allah. Apalagi kalau punya hajat ya kan, punya hajat, setiap orang punya hajat ya kan. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.